Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-11 seri yang ke-6. Kitab Sakaria Fasal 6, penglihatan-penglihatan dengan perikop penglihatan ke-8, 4 kereta dan kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari rumah produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, "Pergilah, jelajahilah bumi." Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, "Lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara." Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan
sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Sakaria Fasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang 4 kereta dan kerajaan Sang Tunas di Yerusalem dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Sakaria 6 ayat 1 dan ayat yang ke-11 dengan bunyi nas. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Pungutlah perak dan emas. Buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Sakaria melihat 4 kereta perang di antara 2 gunung tembaga dalam penglihatannya yang ke-8, penglihatannya yang terakhir. Warna kuda-kuda penarik kereta itu mirip dengan kuda-kuda yang dilihat oleh Yohanes Kekasih dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Misalnya kuda merah yang melambangkan perang, kuda hitam yang melambangkan kelaparan dan maut, dan kuda berbelang-belang loreng yang melambangkan wabah, sedangkan kereta yang ditarik oleh kuda putih melambangkan kemenangan yang gilang gemilang. Dan mengenai kereta perang dan gunung tembaga itu sendiri berbicara tentang hukuman atas musuh-musuh Allah. Hukuman ini dibuat untuk menegakkan keadilan dan menghentikan murka Allah. Adapun kuda-kuda yang dilihat oleh Sakaria maupun Yohanes yang kekasih dalam penglihatan mereka masing-masing menunjuk kepada bentuk gerakan-gerakan yang akan mengisi sejarah perjanjian baru, yaitu sejak Tuhan Yesus mengambil alih percaturan sejarah dunia, baik melalui kelahirannya, kematian dan kebangkitannya yang telah digenapi, sampai kedatangannya yang kedua kali yang sedang dalam penggenapan, sebab segala kuasa secara penuh telah diserahkan ke dalam tangannya. Mengenai nubuatan pertama tentang Mesias Sang Tunas itu tercatat dalam Sakaria 3 ayat 8 dan 9, yakni saat mana malaikat Tuhan yakni Kristus sendiri berdiri di sana sementara pentahiran dan pemulihan Yosua diperkenalkan sebagai lambang Sang Tunas yang merujuk kepada Dia, yakni Kristus Yesus, yaitu Tunas baru yang akan menanggung dosa-dosa kita sebagai korban karena dosa dan menyediakan penebusan kita. Lihat juga Yesaya 53 ayat 1-6. Kristus akan mengalahkan iblis dengan mengenakan pakaian kotor dosa-dosa dunia pada dirinya sendiri dan mati ganti kita. Kemudian kita akan menemukan kata permata dalam Sakaria 3 ayat 9. Itu juga adalah sebuah lambang dari Mesias. Bandingkan dengan Yesaya 28 ayat 16 dan kitab 1 Petrus 2 ayat 6. Sedangkan mata 7 atau 7 mata melambangkan kesempurnaan wawasan, kemahatauan, dan kecerdasan ilahi. Kristus akan menghapus dosa kita ketika Ia mengadakan pendamaian antara manusia dengan Allah di salib. Lihat 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20. Penglihatan kedua Sakaria tentang Mesias Sang Tunas itu ada di dalam Sakaria 6 ayat 11 sampai 13. Sahabat-sahabatku, Tuhan memerintahkan kepada Sakaria membuat mahkota dari perak dan emas
dan mengenakannya kepada kepala Yosua, sang imam besar. Maksudnya adalah, yang pertama, pemahkotaan Yosua melambangkan pemahkotaan dan pemerintahan Yesus yang adalah tunas, yaitu Mesias. Yang kedua, Yesus akan menjadi imam besar sekaligus raja. Ia akan melaksanakan tugas menyelamatkan dan memerintah atas dunia. Dan puncak penggenapan pemerintahan Kristus itu akan dimulai dalam kerajaan 1000 tahun, ketika ia akan memerintah bumi dengan damai. Seperti kata firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 128 tahun 1897 mengatakan bahwa kematian Kristus membuktikan akan upaya dari pemerintahan Allah telah berjalan tanpa cacat. Tuduhan setan sehubungan dengan atribut yang bertentangan dari keadilan dan belas kasihan Allah telah diselesaikan selamanya tanpa pertanyaan. Setiap suara di sorga dan yang keluar dari sana suatu hari akan bersaksi tentang keadilan belas kasihan dan atribut yang luhur dari Allah, agar alam semesta surgawi dapat melihat kondisi perjanjian penebusan Kristus yang menanggung hukuman atas nama umat manusia. Oh sahabat-sahabat firman, kabar baik kepada semua manusia yang tertindas karena ketidakadilan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Melalui kelahiran, kematian dan kebangkitannya yang telah digenapi, bahkan akan janji kedatangannya yang kedua kali yang sedang dalam menunggu penggenapannya, Kristus akan menegakkan keadilannya di bumi. Dan saat semua itu terjadi, maka dapat dipastikan bahwa semua kebutuhan umatnya yang rindu diperlakukan dengan adil akan terpuaskan. Oleh sebab itu yang penting adalah sekarang ini menjaga hati agar tidak ada dendam dan kepahitan yang akan merusak damai sejahtera yang menimbulkan sakit penyakit. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan keadilan itu pasti akan ditegakkannya di atas muka bumi ini, sehingga dahagamu akan rasa keadilan akan terpuaskan. Dan kepuasan sejati akan rasa keadilan hanya akan muncul, hanya akan datang ketika Tuhan Yesus Sang Tunas itu menegakkan pemerintahannya di bumi yang akan diperbaharui, yaitu Yerusalem baru. Pastikan kita akan berada di sana bersama-sama dengan umat-umat tebusan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, rahmat dan pengasihannya akan menyelamatkan kita. Maranatha, Shalom. Tuhanku yang setia, janjimu jaminan hidupku, tak pernah kau meninggalkanku, anugerahmu nyata dalamku.
lebih dari